Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 Yusuf, sudah siap belajarnya? Harus selalu semangat ya. Oke, sebelum belajar, Ibu akan membakar semangat kalian. Semangat pagi, 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 pagi. Kelas 4 Yusuf, yes! Oke, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dengan tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Dan subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Pada suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan secara tersirat dan tersurat. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir pada suatu paragraf. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks dengan cara berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Tidak hanya membacanya, tapi kalian harus memahami isi dari teks tersebut. Lalu yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Kalian harus memahami pada paragraf tersebut di kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Lalu, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, pada paragraf teks bacaan tersebut, kalian harus mengetahui mana yang kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah ditemukan dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting pada suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Nah, jika kita membaca teks tersebut di dalam hati, biasanya kita akan lebih fokus ya, dan tidak terganggu dengan suara kita sendiri. Lalu, membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Jadi kita lebih fokus untuk mencermati teks yang kita baca. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Kita lanjut ke subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah inti, dapat ditulis di bagian atas atau di tengah diagram tersebut. Lalu yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel. Tujuannya adalah lebih mudah memahami suatu teks. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah-langkah membuat ringkasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Lalu yang ketiga, catat hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Jika kamu menemukan teks yang kamu anggap penting, kamu bisa menulisnya secara ulang. Lalu buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf.
Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks yang sebenarnya. Nah, kejadian pada teksnya tidak boleh diacak ya. Misalkan kejadian yang harusnya di akhir, kalian diawalkan, tapi harus sesuai urutannya dari ke peristiwa yang awal sampai ke peristiwa akhir itu harus terstruktur. Lalu yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Jadi menggunakan kalimat yang ringkas, yang jelas, yang pada intinya aja ya. Kita lanjut ke subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Misalkan kita mendengarkan suatu teks yang dibacakan oleh teman kita. Nah, kita harus menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut dengan cara menyimaknya. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teridentifikasi akan memudahkanmu untuk membuat ringkasan. Nah, kalau kalian sudah tahu isi dari cerita yang disampaikan, kalian akan mudah mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks tersebut. Lalu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap memperhatikan urutan isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Mari perhatikan contoh teks paragraf berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Karena Indonesia memiliki begitu banyak pulau. Keragaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ada 5 kalimat dari satu paragraf tersebut. Kalimat yang pertama yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Nah, itu kalimat yang pertama. Lalu ada kalimat yang kedua yaitu karena Indonesia memiliki begitu banyak pulau. Kalimat yang ketiga yaitu keragaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Kalimat yang keempat yaitu bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kalimat yang kelima yaitu bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita ke gagasan pokok. Dari paragraf tersebut, kita bisa mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Bahasanya dibuat lebih ringkas, yaitu seperti gagasan pokok yang ini ya, kita perhatikan. Seperti tadi kan, harusnya kalimat pertamanya itu kan tadinya panjang. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Nah, sedangkan ketika kita masuk ke gagasan pokok, kalimat tersebut diperingkas, jadinya seperti ini ya. Jadi gagasan pokoknya dari paragraf yang tadi adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Jadi lebih ringkas, lebih rinci. Lalu yang kedua ada gagasan pendukung. Coba perhatikan, ketika sudah diketahui gagasan pokoknya, kita bisa menemukan gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung itu kalimat yang mendukung dari gagasan pokok yang tadi. Misalnya, dari gagasan pokoknya kan Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukungnya bisa didukung oleh kalimat yang Indonesia memiliki banyak pulau. Lalu gagasan pendukung lainnya ada keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Lalu gagasan pendukung yang ketiga ada bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, gagasan pendukung dari paragraf tadi adalah bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia.
Nah, dari menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini, kalimatnya lebih diperjelas dan ringkas ya. Jadi menemukan intinya saja dari kalimat yang tadi. Nah, ini juga merupakan contoh dari peta pikiran dari paragraf di atas. Tuh, bentuknya ada kotak-kotak gitu, lalu ada panah jadi lebih menjadi peta pikiran. Simpel kan? Kita lanjut ke bentuk gagasan pokok dan gagasan pendukung jika menjadi tabel. Nah, dari tabel ini kita membuat dulu tabel, lalu di kolom-kolomnya yang pertama ada paragraf, lalu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kita bisa lebih jelas ya melihatnya yang mana gagasan pokok, yang mana gagasan pendukung. Nih, misal dari paragrafnya, tadi kan dari paragraf 1, tulis paragraf 1, lalu gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya kita cari dulu dari paragraf tadi, yang mana gagasan pokoknya, lalu kita masukkan ke tabel yang ini. Misalkan tadi kan udah ketahuan gagasan pokoknya yang mana, yaitu yang Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Lalu kita masukkan gagasan pendukungnya, yaitu kalimat selanjutnya, misalkan kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jadi gagasan pendukungnya dimasukkan ke kolom gagasan pendukung, masukin. Tapi harus sesuai kalimat ya, misalkan Indonesia memiliki banyak pulau. Nah, jangan dijadiin paragraf lagi, tapi harus dikebawahin gitu. Misalkan Indonesia memiliki banyak pulau, lalu kalimat yang kali gagasan pendukung yang selanjutnya di bawahnya keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa dan selanjutnya. Lalu kita lanjut ke latihan ya. Yang pertama, latihannya mengisi penilaian harian di buku Bupena 4A. Subtema 1 pada halaman 23 dan subtema 2 pada halaman 48. Dan yang terakhir ada subtema 3 pada halaman 69. Untuk teksnya, kalian membaca kembali teks yang berjudul Pawai Budaya di buku siswa tema 1 halaman 1 dan 2. Kemudian isilah diagram di halaman 4-7. Hasil tugas tersebut tidak dikirimkan ke guru karena akan menjadi acuan untuk penilaian harian tema 1. Oke anak-anak, sekian materi untuk hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti materi yang Ibu sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.